Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, salam sejahtera untuk semua, terutama untuk para pendingin, teknisi pendingin, baik yang sudah profesional maupun yang masih pemula. Seandainya ada salah-salah ucap, mohon dimaafin atau dikoreksi di kolom komentar nantinya. Di tangan saya ada oil separator. Oil separator, oil arti katanya oli, separator pemisah. Fungsi oil separator ini adalah untuk memisah oli yang terbawa oleh kompresor dan kembali dipisah di sini, dipisah di dalam, akan kembali ke kompresor. Untuk disinilah kembalinya disediain pipa seprapat. Ini ada pipa seprapat, ada 3/16 supaya oli tidak terbawa ke sistem, baik ke kondensor maupun ke evaporator, apalagi evaporatornya di bawah. Untuk oil separator ini banyak ditemukan di unit chiller, di freezer, atau ada juga dipasang oleh rekan-rekan teknisi di unit split duct, yang mana posisi condensing unit atau outdoor adanya di atas. Jadi dipasanglah oil separator ini untuk menampung oli dan kembali ke kompresor. Di dalam sistem, terutama untuk di dalam sistem pendingin yang biasa memakai ini, kadangkala ada juga terjadi kesalahan kita pemasangan. Harusnya waktu pemasangan baru kita harus tambah oli ya. Oli lebih kurang ya setengah. Kalau di sini ya mungkin kalau ini tabungnya sekitar 3 in, mungkin sekitar 1 literan. 1 liter nggak mungkin ya, 1 liter atau 750 mililiter, tergantung besarnya tabung oil separator ini. Perlu juga diperhatiin. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak isi, resiko oli kompresor kekurangan oli. Kompresor masuk, kompresor nyala, masuklah, ditampung di sini, dikarenakan kering, dia taruhlah 75 mili, ya 750 mililiter bakalan bakalan tertahan dulu di oil separator ini. Jadi wajib oil separator kita tambah oli sebelum dipasang atau diganti. Untuk kerusakan oli separator ini banyak terjadi di lapangan. Kadangkala oli tidak balik ke kompresor. Biasanya kalau oli tidak balik ke kompresor, pipa dari sini dingin, tidak panas. Oli di kompresor kurang, tapi tidak balik ke kompresor. Kadangkala saya di lapangan pun sebelum diganti, saya getok pakai palu. Biasanya oli itu balik ke kompresor, dan kadangkala dia nutup lagi. Kenapa? Itu sistem kotor. Biasanya itu terjadi dikarenakan sistem kotor. Untuk pemasangannya, di in outnya di sini udah ada tanda. Ini in, ini out. Ini masuk ke dari awal. Ini dari awal kondensor, dari kompresor masuk ke sini. Dari kompresor, kalau seandainya pakai vibrator pick, dia masuk ke sini. baru keluar sini. Sesudah ini baru biasanya dipasangin di cas
cek valve supaya waktu mesin mati tekanan kondensor tidak balik ke kompresor. Iya, kebetulan saya ada yang bekas saya potong. Ini isinya, isi itu kita perhatiin ya. Kalau seandainya umpamanya kita balik ininya nih, in masuk. Kalau kebalik di sini, di sini ada dirancang. Ini hisap, ini outnya. Ini kebalik. Kalau di sini ketahan, ini bisa aja langsung disedot. Dikarenakan di sini seksen, bisa aja dikesedot langsung balik. Dikarenakan ini terbawa, dikarenakan hisap, langsung hisap jatuhnya, sekalipun ini dicas berarti ini hisap, ini langsung balik dia. Nah kalau ini dia langsung ke bawah, ini dibatasin pakai plat 1, dibatasin plat 1 supaya tidak terbawa langsung dia ke sistem. Nah di dalam itu, di dalam oil separator tuh ada disimpan magnet ya. Nah ini contohnya, ini ada magnet kecil. Magnet kecil ini berfungsi seandainya ada kotoran, gram-gram yang terbawa. Ini kayaknya ini kotor, gram-gram yang terbawa dari kompresor tembus dari filter ini, dia akan diikat sini, tertarik di sini, jadi tidak terbawa balik ke kompresor atau balik ke gua oli. Di sini dilengkapin pipa seperempat dari pelampung. Nah, kadangkala saya suka umpamanya untuk es tube, kadangkala saya suka sekat di sini, kasih ring 1, saya potong, saya kasih sekat di sini supaya ini pelampungnya ini tidak dipompa, tidak kena hantaman, mengurangi risiko ya. Ada juga yang yang oil separator ini ada spiral di sini, pernah juga saya copot. Di sini ada model screw dia dari atas ke bawah, plug. Jadi yang pelampung ini tidak dipompa, tidak kena dorongan discharge. Fungsi pelampung ini posisi begini, nggak ada oli, tidak ada oli, aliran ke sini ditutup, aliran ke kompresor ini tertutup. Di sini ada klep di dalam. Jadi kalau posisi begini, posisi naik, posisi turun ini dia tutup, valve-nya ini ditutup, tertutup. Jadi oli yang udah nampung di bawah nggak bakalan, oli yang udah nampung di bawah tidak naik dulu ke kompresor. Kenapa? Makanya tadi saya bilang di kompresor ini, di kita penggantian baru harus ada pengisian oli, penambahan oli. Jadi seandainya oli nyala, oli udah naik, seret, maka secara otomatis oli akan balik ke kompresor. Nah, kira-kira itu penjelasan saya untuk pelampung, untuk secara cara kerja oil separator ini. Fungsinya untuk memisah oli, supaya memisah oli dengan refrigeran. Dia berbentuk gas. Kalau di sini masih berbentuk gas, belum liquid ya, karena kan awal dicas dia memisah. Separator itu pemisah. Kalau di Jakarta separator busway, jadi pemisah antara mobil busway dengan angkutan lainnya. Jadi apakah perlu oil separator ini diganti? Harus diganti seandainya umpama, atau ada juga oil separator yang bisa dibelah. Di sini ada dipasang baut. Kalau untuk ini unit yang paten ini nggak mungkin kita belah, terlalu berisiko juga, kita buang tenaga. Kalau yang ada bautnya kita bisa bersihin. Isinya ini, isinya ada pelampung. Nah di sini kita bisa copot satu persatu, bisa copot ini. Untuk cara bersihnya bisa kita copot,
bersihin kotoran di dalam. Kalau dia pakai baut, kita bisa buka habis isinya. Untuk penggantian ini tadi yang udah saya terangin tadi, dari pipa balik ini tidak panas, berarti itu oli tidak balik ke kompresor. Indikasi di sini kotor, harus diusahakan kita ganti. Kalau seandainya kita getok normal, pasti dia bakalan begitu lagi, dan diusahakan harus diganti. Terus waktu kita penggantian oli mesin perlu juga kita perhatiin. Seandainya oli kompresor kotor, secara otomatis oli separator di sini banyak juga oli di dalam ini pasti kotor juga. Jadi kita disarankan waktu kita penggantian oli, kita lihat olinya kotor, pasti di dalam sini kotor juga. Kita harus bersihin atau kita ganti. Itu saran saja supaya unit konsumen awet dan tahan lama. Di situ cuman segitu yang dapat saya utarakan. Seandainya ada salah di sini omongan saya tadi, mohon dimaafkan. Seandainya ada yang komentar yang perlu dikomentarin tentang cara saya berbagi, silakan. Ini hanya sifatnya di sini saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman, terutama teknisi pemula. Itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin untuk teknisi pendingin Indonesia. Mantap. Jangan lupa komen dan subbreakernya. Oke.